Halo, assalamualaikum guys. Selamat pagi menjelang siang guys. Di sini ketemu lagi dengan channelnya Bose Resto guys. Kali ini Bose akan membahas mengenai pegawai restoran beserta bagian-bagiannya guys. Ya. Saat ini Bose ini memiliki jumlah pegawai 287 ya, hampir 290 ya. Bahkan Bose sempat waktu itu sekitar 300-an pegawai guys, tapi karena pandemi ini banyak juga yang resign atau dirumahkan. Jadi masih tersisa dari 6 restonya Bose ini memiliki 287 pegawai guys untuk 6 resto. Nah, kalau untuk yang resto yang saat ini kita ada di sini, resto nomor 6 ini pegawainya total ada 24 guys ya. Adapun pegawai resto guys itu terbagi ke dalam beberapa jenis tugas ya. Kalau kita urutkan dari alur kerjanya ya, itu tugas dari pegawai resto mencakup misalkan adalah security dan penerima tamu depan ya. Bagian security penerima tamu depan itu adalah salah satu tugas pegawainya Bose. Yang kedua juga ada pegawai yang bertugas untuk parkir guys ya. Itu bisa jadi pegawai tetap atau mungkin dia juga bisa jadi pegawai bekerja sama. Jadi bukan sebagai pegawai resto dan digaji dari resto, tapi hanya kerjasama untuk pengelolaan restoran atau rumah makan. Itu ya guys. Kemudian ada pula pegawai yang bertugas dalam bidang pengadaan atau belanja. Pegawai jenis ini guys bertanggung jawab terhadap pengadaan bahan baku pada restonya Bose. Dia tugasnya belanja di pasar, mencari bahan-bahan makanan dan minuman untuk memenuhi menu restonya Bose dengan kualitas yang terbaik dan dengan harga yang paling kompetitif atau paling murah ya. Nah, itu tugas dari bagian pengadaan. Kemudian setelah dari bagian pengadaan itu biasanya nanti berkaitan dengan bagian gudang atau stok. Bagian gudang atau stok ini nanti tugasnya adalah menampung bahan-bahan makanan dalam restonya Bose ya. Itu untuk disimpan dan nanti akan dikeluarkan ketika diminta oleh bagian yang berikutnya, yaitu petugas atau pegawai di bidang produksi ya. Petugas produksi ini juga sangat ini guys ya, sangat penting sekali ini bidang produksi karena menyangkut dengan rohnya rumah makan. Ini berkaitan dengan menu-menu, berkaitan dengan rasa makanan, kualitas makanan yang dihidangkan dan juga penampilannya. Nah, ini adalah ruhnya di resto, itu adalah menu. Sehingga petugas produksi ini biasanya diisi oleh orang-orang yang lebih istimewa dan biasanya gajinya juga lebih tinggi daripada bagian lain guys. Ya, bagian produksi ini biasanya terdiri dari cukup banyak orang karena dalam produksi sendiri itu bisa dibagi menjadi beberapa divisi di produksi itu tersebut ya. Yang pertama misalkan dalam bagian persiapan ya, produksi bagian persiapan ada, produksi bagian masak di dapur 1 atau dapur kotor ada, kemudian ada produksi di bagian dapur 2 atau bagian pemrosesan menu ada, kemudian produksi ada bagian perwedangan atau minuman ada, kemudian juga ada produksi di bagian penataan juga ada. Ya, jadi kalau produksi itu bisa terbagi lagi ya guys, bidang tugasnya menjadi 4 tadi ya. Bagian persiapan, bagian dapur 1 atau dapur persiapan, kemudian dapur 1 atau dapur kotor ya. Kemudian yang ketiga adalah bagian dapur 2 atau proses produksi menu resto. Kemudian yang keberapa tuh? Keempat ya. Keempat ada bagian penataan dan bagian perwedangan atau perminuman. Jadi ada 5 bagian produksi guys, makanya petugas di bagian produksi ini juga lumayan banyak di situ guys. Di restonya Bose itu ada mungkin hampir separuhnya sendiri di bagian itu. Nah,
selain itu juga dibutuhkan bagian maaf ya maaf ya. Untuk yang berikutnya itu bagian operasional guys, atau bagian depan itu adalah yang menerima pelanggan, menerima pesanan pelanggan, order, kemudian memberikannya ke bagian produksi dan kemudian mengantarkannya ke pelanggan kembali. Itu adalah bagian, kalau di Bose namanya operasional atau waitress ya, kalau di resto yang lain namanya waitress, yaitu ya kalau di bagian Bose namanya itu adalah operasional ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk bagian yang selanjutnya itu adalah bagian keuangan, itu meliputi termasuk kasir ya. Bagian kasir itu juga penting guys, karena ini berkaitan dengan keuangan, sehingga pembayaran dari pelanggan atau pembeli itu harus dikelola dengan baik ya guys ya. Itu guys tugas secara umumnya ya untuk pegawai-pegawai inti rumah makan. Namun demikian kalau di Bose Resto ini juga memiliki pegawai tambahan lainnya guys ya. Bose juga punya ada namanya maintenance ya, tukang maintenance atau untuk pemeliharaan. Ada videonya sendiri guys ya, itu di video di channelnya Bose ini ada petugas maintenance. Dan ada juga Bose memiliki petugas kebun atau tukang kebun yang bertugas untuk merawat tanaman-tanaman di lingkungan restonya Bose, dan juga hewan-hewan yang dipelihara di restonya Bose. Itu juga ada di liputan tentang pertamanan ya guys ya. Silakan dilihat di video Bose lainnya. Itu guys kira-kira bagian-bagian yang ada di restonya Bose. Kalau ada yang bertanya, berarti kok nggak ada bagian marketing atau pemasaran ya Bos ya? Ya jawabannya adalah tidak. Jadi Bose tidak menerapkan marketing secara tersendiri, karena marketingnya Bose itu biasa melalui media sosial dan dari mulut ke mulut ya. Kenapa kok tidak ada? Nah itu nanti akan dibahas di video lainnya ya. Petugas marketing plus dan minusnya itu harus dipahami juga guys ya. Jadi tapi Bose ada alasan. Jadi seperti itu aja guys ya sementara untuk ulasan kali ini mengenai bagian-bagian atau tanggung jawab pegawai di restonya Bose. Semoga ada manfaatnya khususnya bagi Anda calon pebisnis kuliner maupun yang sudah memiliki bisnis kuliner ya. Dan silakan kalau ada saran masukan, usul, kritik, saran untuk dituliskan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum dan hidup Madang. Warung Asar, warung spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Andrianto, di bagian pengadaan dan gudang, tapi sebagai bagian gudang untuk mengecek keluar masuknya barang dari gudang ke produksi. Kira lu. Ya, nama saya Frizalisan Wijaya, bagian operasional. Tugas dan tanggung jawab untuk mengontrol kelengkapan di depan dan berjalannya staf operasional di depan. Ya, menerima dan melayani tamu ya. Ya, menerima dan melayani tamu. Oke. Dan fasilitasnya di depan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Nugroho, saya diamanai sebagai kepala cabang di WSS Untilan. Tugas dan tanggung jawab saya adalah sebagai pemimpin atau bisa dikatakan sebagai leader untuk mengawasi terbagian dari bagian ada produksi, ada pengadaan, operasional, keuangan, itu meliputi dari organisasi di WSS Untilan sendiri. Untuk tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai pengontrol dan menyampaikan peraturan-peraturan atau tugas-tugas yang diberikan dari bagian manajemen. Oke, perkenalkan nama saya Lukman Prihandoko. Kebetulan saya menjabat menjadi asisten keuangan. Tugasnya untuk mereka penjualan dan juga
meminimalisir pengeluaran yang tidak perlu. Iya, ini masuk penting sekali nih ya. Oke, makasih banyak Pak Lukman ya. Ya, sama-sama Pak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nuryanto, saya di bagian asisten pengadaan dan gudang. Kemudian lama kerja saya sudah sekitar 6 tahun di SS. Tugasnya apa utama nih? Tugas utama saya belanja di pasar, bagian mengadakan bahan baku di warung SS. Terus gudang tugasnya apa? Gudang tugasnya itu kita in out bahan baku, kemudian kita juga menyiapkan orderan dari produksi juga untuk mengeluarkan barang yang akan dipakai hari berikutnya. Oke, makasih Pak Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Nining Wirawardhani. Saya bekerja di warung SS, menjabat sebagai asisten produksi. Di sini saya bekerja sehari-hari untuk mengecek dan mengontrol rasa, kualitas rasa, mengecek bahan baku dan memastikan bahwa cita rasa menu masakan sesuai dengan standarnya SS. memastikan cita rasa, kualitas rasa sesuai standar yang sudah ditentukan. Oke, makasih Mbak Nini. Tentang bagian kebersihan luar, nyapu, terus sama bagian sampah. Oke, makasih banyak Pak Muhtar. Ya, nama saya Bifai, bagian parkir. Nah, tugasnya? Tugasnya menata mobil dan motor, rapi lah. Oke, makasih Pak Pai. Oke.